Pram itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Bukan karena dia mau rekonsiliasi sama Pak Prabowo, bukan. Tapi kenapa harus Pram? Hah? Kalau nggak suka sama Anies, kenapa nggak Ahok? Kenapa harus Pram? Karena Pak Ahok kan komplikasi politiknya kan besar. Jangan lupa dengan peristiwa isu penistaan agama di tahun 2017 yang lalu. Jadi Mas Pram itu adalah jalan tengah. Ya? Kenapa? Mas Pram ya di satu sisi merupakan kader ya, dan PDI Perjuangan selalu mengatakan kita pilih kader ya, walaupun dia tidak punya atau belum punya elektabilitas. Tapi soal elektabilitas itu kan coba disubstitusi, dikompensasi maksud saya dengan adanya Sidul gitu. Ya, jadi menurut saya Mas Pram itu adalah pilihan yang tersedia pada hari ini. Kalau bicara hati, barangkali Bu Mega sebetulnya maunya Ahok. Secara hati ya, secara psikologi dan secara elektabilitas mungkin Ahok. Tapi secara politik kan dia punya problem yang sangat-sangat besar. Sehingga akhirnya pilihannya jatuh kepada Pramono. Nabi Muhammad itu pengangguran, kata Pak Suswono. Sehingga perlu janda kaya yang menopang hidupnya. Ini salah fatal, Pak. Ya. Apa bedanya Bapak dengan kaum orientalis Barat yang menghina Nabi dengan Nabi itu gila kawin, istrinya 11. Sama saja bukan? Kalau mereka mengatai soal syahwat, biologis, sedangkan Bapak mengatai soal fulus, harta, matre. Nabi itu matre. Sama-sama merendahkan bukan, Pak? Pak Suswono, yang disebut pemuda pengangguran itu siapa? Yang harus dinikahi oleh janda kaya? Apakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nganggur. Tahu Siti Khadijah kan? Siti Khadijah itu konglomerat. Waktu Nabi ngelamar Siti Khadijah itu masih pengangguran dan belum diangkat jadi Nabi. Ini analogi macam apa seperti ini? Riset dari mana, Pak? Tahu dari mana? Belajarnya di mana? Mohon maaf. Pak Suswono, calon wakil gubernur yang mendampingi Bapak Ridwan Kamil. Ini Pak Ridwan Kamil salah nih nyari wakil kayaknya nih. Ini nggak bisa ditoleransi nih. Masa ini cuma minta maaf udah dibiarin aja. Ini gimana? Kok jadi tajam ke bawah tumpul ke atas begini? Apa hanya karena dia seorang calon wakil gubernur? Jadi nggak diproses gitu? Ini nggak bisa, men. Ini nggak bisa, Yura. Yo, gas. Janda kaya, tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba, ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan bola merah. Nikahi siapa? Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar. Bisa benar kenapa? Karena apa yang di-expose, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang kedua merugikan keuangan negara. Yang ketiga melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh impor gula. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi, jangan pula dipolitisir. Bahwa ini kan Tom Lembong nih dengan Pak Anies lagi ingin membuat partai, partai politik yang didahului dengan ormas gitu ya, sekarang dibentuk. Dan salah satu deklaratornya, salah satu penggagasnya itu Tom Lembong. Kita dapat informasi dan setelah kita cek ke lapangan itu juga betul bahwa Tom Lembong lagi menggagas sebuah ormas, organisasi massa yang nanti pada akhirnya berubah menjadi partai politik. Apakah kasus ini tidak ada kaitannya untuk menghentikan Tom Lembong agar tidak melanjutkan pendirian ormas ini atau pendirian partai yang diinisiasi oleh Tom Lembong dan Anies Baswedan? Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya?
tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Sorry ya. Itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah. Iya. Enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya. Gitu. Terus kan etika apa dibilang? Etika endasmu. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies, pendukung Anies nyerang PKS, pusing kita lihat di Twitter. Kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS? Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Betul. Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada kriterianya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah. Bonekanya cukong-cukong. Nah, hati-hati. Anies itu nggak bisa apa-apa. Maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin nyalon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur, partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies? Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan malu kalau lihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah ini sekarang akibatnya kan, gak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang ke PDIP pakai baju merah, pede percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Jadi lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat riak-riak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam, Pak Suswono diam. Jadi calon, gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Selamat bertanding dan berkompetisi di Pilkada Jakarta. Untuk Pak Anies, selamat juga. Selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem, ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya, ya clear lah, karena Mas Anies memang gak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi. Apakah mendapatkan
porsi kekuasaan atau tidak dapat gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen ya. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong, misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah, ketika kalau ada kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies, kalau dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan loh. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam cerita, Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu. Makanya ketika di dalam tahanan, Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang belum, Bu. Nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembicaraan karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Dari 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah, ribet gitu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022,
itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit
Tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Rizik Syihab kembali mengaum. Aumannya sih memang tidak terlalu menggetarkan karena kabarnya dia sebenarnya sedang sakit. Tapi yang penting dia mengaum untuk menarik perhatian masyarakat bahwa dia masih ada untuk memperjuangkan negara Islam. Terus terang apa yang disampaikan Rizik perlu mendapat perhatian khusus. Baru kali ini Rizik tampil kembali di depan massa pendukungnya untuk memperingati aksi 212. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya dengan aksi 212 yang adalah sebuah unjuk rasa masif di Jakarta pada 8 tahun yang lalu yang bertujuan memenjarakan Ahok yang dituduh menjadi penista agama Islam sekaligus mencegah sang gubernur terpilih untuk melanjutkan masa kepemimpinannya. Penyelenggara aksi 212 itu mengklaim jumlah peserta aksi mencapai 7 juta orang yang datang dari berbagai kota. Tentu saja klaim itu berlebihan, tapi memang ratusan ribu warga di hari-hari itu berhasil menunjukkan kekuatannya sebagai prajurit Islam yang tak bersedia memaafkan Ahok. Aksi tersebut sukses mencapai tujuan. Ahok dipenjara dan Anies Baswedan menang menjadi Gubernur DKI 2017-2022. Aksi 212 juga berhasil membangun kesan superioritas umat Islam di Jakarta. Di tahun-tahun selanjutnya, hampir di setiap tahun berlangsung peringatan 212 di Jakarta. Namun, gemanya menjadi tak besar seperti di tahun pertama itu karena Rizik sendiri melarikan diri ke Saudi akibat tuduhan kasus video mesumnya dengan Firza Hussein. Dia berada di Saudi sampai 2020, namun kemudian dia dijerat kasus hukum lagi sehingga dipenjara sampai 2021. Pada intinya ada 3 hal pokok yang dia sampaikan. Pertama adalah soal pemerintahan Prabowo, soal keluarga Jokowi, dan satu lagi yang terpenting menurut saya adalah soal perlunya hukum Islam ditegakkan di Indonesia. Terkait Prabowo, dia menunjukkan dukungannya. Dia bilang pemerintahan Prabowo jangan diganggu dan harus diberi kesempatan. Rizik minta Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang bermasalah. Dalam kaitan itulah dia kemudian bicara juga soal Jokowi dan Gibran. Dengan keras Rizik mengatakan, tidak peduli siapapun, apakah itu Jokowi atau Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir, kata Rizik dibarengi oleh tepuk tangan massa pendukungnya. Namun bagi saya yang terpenting dari pidatonya adalah penegasannya soal agama. Secara jelas, Rizik masih bermimpi untuk mengislamkan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Secara tegas dia mengatakan bahwa seluruh umat Islam harus selalu memiliki keyakinan bahwa ayat suci selalu berada di atas konstitusi. Rizik juga mengingatkan bahwa aksi 212 yang diperingati itu adalah aksi untuk menegakkan ayat suci. Dalam pidatonya Rizik mengingatkan, kalau mau Indonesia berkah harus beriman dan bertakwa. Indonesia harus tunduk kepada hukum Allah. Ayat suci yang dimaksud Rizik adalah ayat-ayat dalam kitab Al-Quran. Menurut Rizik, ayat konstitusi seperti Undang-Undang Dasar 45 adalah hasil pengetahuan yang dimusyawarahkan sesama manusia. Karena itu harus sejalan dengan ayat suci. Ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas konstitusi. Ayat suci adalah wahyu ilahi, tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati, katanya dengan hard tegas. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah, kata Rizik, kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran di belakang, katanya. Jadikan Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya, ujar Rizik. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci yang kuat. Saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam. Jangan pernah mundur menegakkan hukum Allah, ujarnya yang disambut gegap gempita oleh peserta aksi. Bahwa Rizik secara khusus menyebut Jokowi dan Fufu Fafa dalam pidato ini menunjukkan betapa besarnya kebencian Rizik pada sang mantan presiden.
Sekedar catatan, September lalu Rizik dan kawan-kawannya mengajukan gugatan perdata 5,2 triliun rupiah melawan Jokowi. Jadi bila sekarang nama Jokowi kembali dikumandangkan, itu adalah ungkapan kebencian yang bisa diperkirakan. Saya Muslim, namun saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama menolaknya. Dia ingin agar umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi, dan itu sangat bisa menimbulkan persoalan-persoalan sangat serius bagi bangsa Indonesia. Rizik secara tegas berusaha meyakinkan bukan saja pendukungnya, melainkan juga umat Islam di Indonesia untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia. Ketika dia mengatakan ayat suci di atas konstitusi, dia sedang bicara soal menjadikan Indonesia sebagai negara yang tunduk pada hukum Islam, atau dengan kata lain menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Apa yang terjadi terkait aksi 212 pada 2016 itu adalah contoh yang baik. Rizik percaya bahwa Al-Quran mengharamkan umat Islam memilih pemimpin non-Islam. Padahal konstitusi Indonesia menetapkan semua warga dengan latar belakang agama apapun bisa menjadi presiden Indonesia. Selain soal memilih pemimpin, ada banyak ayat Al-Quran lainnya yang kalau hendak ditegakkan akan menimbulkan persoalan. Dari soal pengaturan warisan buat perempuan, ayat soal poligami, ayat soal hijab, ayat soal kewajiban memerangi orang kafir, dan rangkaian ayat bermasalah lainnya. Karena menurut Rizik, ayat suci harus lebih tinggi daripada konstitusi, dia merasa berhak melakukan kampanye berskala besar untuk membatalkan pencalonan Ahok. Untung buat Rizik, Ahok saat itu mengucapkan pernyataan tentang Al-Maidah yang digoreng sehingga seolah dia melecehkan Islam. Ahok sudah minta maaf tapi tak dipedulikan. Rizik dan kawan-kawan mengabaikan permohonan maaf itu karena yang sebenarnya merupakan tujuan mereka adalah menggagalkan pencalonan Ahok karena mereka percaya menurut Al-Quran umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non-Islam. Karena itu saya merasa kita semua harus terus memperhatikan gerak langkah dan manuver Rizik dan kawan-kawannya. Yang jelas, mereka sudah mulai mendekat ke Prabowo. Karena itu, saya harapkan Pak Prabowo dan pemerintahannya bisa mencegah jangan sampai kehadiran Rizik dan kubunya justru merobek tenun kebangsaan yang sedang dirajut bersama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat
hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.